Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Smagonizen, kembali lagi di podcast Jendela Smagonta. Jendela ilmu, buka wawasanmu. Nah, Kak Dandi, kira-kira ini kita mau ngapain ya? Kayaknya kita ini habis ini mau ngewawancarain calon ketua OSIS tahun periode 2025 sampai 2026, Kak. Wah, calon ketua OSIS. Nah, siapa ya kandidatnya kira-kira ya? Siapa ya? Aku juga bingung sih, Kak. Pasti nih Sobat Smagonizen sudah kepo semua nih ya. Langsung apa gimana ini, Kak? Belum, kita harus perkenalan dulu, Kak. Oh iya. Iya. Nah, kan jargonnya tak kenal maka tak sayang ya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hamzah dan rekan saya. Saya Muhammad Dandi Prasetyo. Nah, di sini kan sudah kenal semua ya. Berarti kalian juga harus sayang dengan kita. Nah, kita langsung saja ya, Kak, ke Iya. kandidatnya. Nah, di sini ada kandidat nomor 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arjuna Wijaya Krama sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026 dari paslon 01. Dan saya Alan Rahman Abadi dari kelas 1011 sebagai calon wakil ketua OSIS tahun periode 2025-2026. Wah, bagus sekali ya perkenalannya, bagus Kak ya. sekali, Kak. Nah, di sini kami ingin tahu dong visi misinya bagaimana. Bisa dijelaskan? Bisa. Saya akan menjelaskan visi dari paslon 01. Visi kami yaitu kami akan lebih mengenalkan OSIS SMA N1 Gondang Wetan untuk lebih dikenal di luar. Menjadikan organisasi OSIS sebagai penghubung aspirasi para siswa. Serta menumbuhkan semangat jiwa kepemimpinan dan menjadikan para siswa untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Misi: meningkatkan kembali kesadaran para siswa agar lebih peduli terhadap sekolah dan berpartisipasi terhadap kegiatan yang akan diadakan. Misi yang kedua yaitu kami akan mengajak seluruh anggota OSIS untuk menjadikan diri mereka sebagai contoh yang baik untuk para siswa. Contohnya baik perbuatan maupun perkataan. Misi yang ketiga yaitu kami akan menjadi penghubung aspirasi bagi seluruh siswa, baik itu saran maupun kritik dan juga untuk disampaikan ke sekolah. Nah, di sini kita kan sudah tahu ya Iya, visi Kak. misinya ya, Kak ya. Nah, aku pengen tanya dong, kan di sini visinya menjadikan tempat aspirasi dan inspirasi. Maksudnya itu aspirasi dan inspirasi seperti apa yang Kakak Arjun kepengen? Nah, contohnya itu kita pada saat selesai kegiatan atau sebelum kegiatan. Pastinya seluruh siswa itu memiliki ide atau saran yang akan disampaikan. Kemarin kan jarang untuk penyampaian siswa ke OSIS. Nah, makanya itu sebelum event saya akan mengumpulkan para siswa untuk diadakan rapat terbuka. Oh, Bagus Kak. sekali. Ya. Jadi mereka nggak cuman di OSIS saja ya, Kak. Iya. Jadi kayak di siswa-siswa yang di kelas yang lain bisa Juga aku ungkapin. kepengen Menawarkan. jadi Iya. aku kepengen ada kegiatan ini dong biar seru gitu, Iya, biar bisa ada ngomong ke OSIS ya, suasananya juga. Oke. Jadi mereka juga perhatian sama Iya. yang lain biar juga nggak monoton ya, Kak. Iya, Kak. Nah, di sini kan ada mengembangkan program kerja. Kalau program kerjanya nggak terjalankan dari kalian, bagaimana? Saya pastinya sebelum memilih program kerja, saya sudah mengevaluasi dari awal sampai akhir. Contohnya evaluasi dana ini akan dari mana, dan pastinya semua event semoga berjalan dengan lancar. Oh, berarti mereka sudah memikirkan Iya. jauh-jauh ya, Kak ya, dari dananya, dari eventnya apa, dari tanggalnya juga apa. Berarti mereka sudah pintar ya, Kak Iya, ya. programnya sudah, pasti iya, bakal pasti berjalan ya, berjalan, Kak. Kak. Nah, Iya. itu sudah ya visi misi. Mungkin Kak Dandi? Aku punya sih. Kalau misalnya kalian udah jadi nih Ya. ketua OSIS, program kerja apa yang paling ingin Kak Arjun sama Kak Alan laksanakan jika kepilih menjadi ketua OSIS? Pastinya program kerja yang pertama yaitu menghubungkan aspirasi para siswa. terhadap Soalnya sekolah. kenapa? Karena seluruh siswa itu pasti ingin ikut memberikan saran ke kegiatan sekolah, dan saya akan memberikan wadah agar seluruh siswa itu dapat menyampaikan. Jadi mereka
merasa diri mereka ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan. Oh, kalau menurut Kak Alan gimana? Sama juga kayak Kak Arjuna, yaitu tentang apa namanya aspirasi dari para siswa agar bisa terdengar kepada kita dan pihak sekolah. Oh, Untuk bagus lomba-lomba. sekali ya Kak ya programnya. Bentar, masih ada lagi programnya. Masih ada lagi Kak. Oh, Jadi ada mereka lagi. buat yang Ya. banyak Oh, biar iya. Semagonta ini nggak monoton di itu aja. Jadi Iya. Semagonta itu kayak wah lebih keren lagi, lebih maju lagi Yang gitu banyak Kak. juga nggak Iya. apa-apa, Kak. Biar Kita juga asik seru kok. SMA-nya. Pasti SMA Iya. banyak kegiatan tuh seru kita. Ini saya spill sedikit. Oh, spill Oh. sedikit. Berarti ini rahasia Iya. Kak. Iya silakan. Paslon 01 akan mengadakan kegiatan seperti festival yang di dalamnya itu terdapat banyak Seni. perlombaan Seni. yang menyangkut seni kebudayaan. Seni kebudayaan ya. Nah ini budaya kan banyak. Nah Ya. mungkin dari apa kayak buat lagu-lagu atau Menggambar. tari atau menggambar atau yang lain. Gimana? Contohnya seperti itu. Iya. Biar Oh, seperti itu. masih menjadi rahasia. Oh, Kita sebut dikit rahasia. saja. Oke. Bisa dinantikan ya, Iya, makanya bisa jangan- bisa dinantikan nih. jangan Wah, sampai salah pilih. rahasia apa ya Kak yang Iya. mereka pilih ini? Waduh, kita juga nggak boleh tahu ternyata Iya. ya Kak ya. Oke. Nah, kalau di sini kan kalau sudah jadi Iya. ketua OSIS, pasti kan anggotanya ada yang nggak kompak, Iya. terus ada yang main Miskomunikasi. lepas sendiri. Itu bagaimana? Cara Tanggapannya, menghadapinya. cara menanggapinya Perbedaan juga ya. dalam tim OSIS-nya. Ya. Pastinya saya akan pada awal-awal masa jabatan kami akan mengadakan rapat bersama seluruh Semua anggota OSIS. OSIS untuk menata seluruh anggota dan memberitahu aturan-aturan apa yang ada di OSIS. Salah satu aturannya boleh di-spill sedikit kayak yang tadi? Salah satu aturannya yaitu seluruh anggota OSIS harus semuanya ikut untuk bekerja. semuanya ikut untuk melaksanakan event agar berjalan dengan lancar. Tidak ada anggota OSIS yang tidak ikut melaksanakan tugas. Oh, oke. Bagus ya Kak. Iya. Jadi kayak mereka nggak main sendiri, kayak harus anggota juga harus Ikut ikut kompak juga, Iya, terus partisipasinya partisipasi. juga harus oke gitu. Jadi Oke. di OSIS itu kerjasamanya harus selalu berjalan. Oh iya benar kan ya. Kan organisasi. Jadi kita itu juga harus kompak, nggak boleh main sendiri, jalan sendiri. Mereka juga harus bisa ya menangani juga. Apalagi ya Kak? Aku mau tanya sih, gimana sih perjalanan kalian sampai jadi pasangan Kandidat calon ini ya, jadi iya. kandidat ini gimana sih kok bisa sampai jadi kepilih? Silahkan Kak Alan terlebih dahulu. Bisa diceritakan? Mungkin kalau saya ya pengalaman dari SMP. Oh iya. Terus? Saya dulu di SMP juga pernah menjadi pengurus OSIS dan ya saya dulu di SMP juga sebagai wakil ketua OSIS. Wow. Nah, mungkin dari itu ada pembina-pembina yang sekarang menyalonkan saya sebagai wakil ketua OSIS. Oh, keren. Kalau Kak Arjun sendiri gimana? Kalau saya sebelumnya tidak nyangka mau dijadikan kandidat ketua OSIS. Mungkin dilihat dari kinerja saya selama 1 tahun kemarin menjabat anggota OSIS di SMA Candu Godang Wetan ini, mungkin dari para pembina melihat saya kinerjanya bagus, makanya dicalonkan sebagai ketua OSIS dan saya siap untuk dicalonkan. Oh, Keren banget ya keren Kak banget ya. ya Kak. Jadi mereka ini bukan di jalur hoki ya Kak, Iya. karena mereka ini dilihat dari Kinerjanya kinerjanya juga. sudah terjamin ya, Kak, kerjanya. Nah, nih waktunya sudah mau habis nih. Mungkin dari paslon berapa? 01. 01. Mungkin Ada- kalian ada jargon atau promosinya supaya nanti sobat Smagonizen mau aku pilih nomor Pilih 1 pasangan nomor satu. gitu. Jadi kayak menarik gitu loh. Silakan. Bunga mekar di tepi kali, warna-warni indah tak berseri. Jangan jadi orang lain lagi, tunjukkan siapa dirimu. Mari kita dukung paslon 01. Tunjukkan siapa dirimu karena kamu pasti bisa memimpin. Keren banget ya Keren Kak. banget ya jargonnya. Iya.
Oke, mungkin itu saja ya yang Ya. bisa kita sampaikan, dan juga itu sudah bagus dan berkesan juga untuk nanti siswa-siswa memilih aku kepengen milih paslon Paslon 01 nomor 1. atau 02 atau 03 ya Iya. Kak ya. Nah, itu saja, mungkin ada tambahan? Sudah Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Nah, mungkin itu aja ya Kak dari Iya. paslon 01 ya Kak. Nah, itu aja yang dari paslon 01. Nah, pasti ya mereka-mereka ini kepengen tahu paslon 02 ini siapa ya. Nah, untuk itu mari kita panggil dari paslon 02. Nah, Kak Dandi, kita sudah dengan paslon nomor urut 02 ya. Iya. Biar mereka nggak penasaran nih siapa namanya, boleh diperkenalkan dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahlasina dari kelas 11-1 sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Inya dari kelas 10-5 sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Wah, kan ini sudah sobat Smagonizen sudah kenal ya dengan namanya mereka ini dari paslon 02. Nah, saya penasaran nih sama Kak Dandi dengan visi misinya ya Kak. Boleh nggak sih dibacakan supaya kita tahu? Visi kita yaitu mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang mampu menjadi wadah untuk mengembangkan karakter, kreativitas, dan potensi dari siswa yang aktif, inspiratif, berintegritas tinggi, dan memiliki jiwa kepemimpinan dengan cara berperan aktif untuk menemukan inovasi atau ide baru untuk mewujudkan sekolah menjadi lebih maju dan unggul. Misi kita yang ke-1 yaitu mengadakan kegiatan kreatif yang bermanfaat untuk partisipasi dan potensi siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua adalah menanamkan nilai kepemimpinan, bertanggung jawab atas segala kegiatan OSIS. Dan yang nomor 3 yaitu menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Yang nomor 4 adalah menegakkan etika berorganisasi dan menekankan nilai kejujuran serta kerja keras. Bagus sekali ya, bagus Kak, sekali ya visi Kak misinya. visi-misinya mereka. Nah, di sini kan di situ ada kepemimpinan ya Ya. di OSIS. Nah, maksudnya kepemimpinan itu seperti apa sih yang kakak-kakak ini inginkan di OSIS? Dalam setiap pengurus OSIS, kita akan menanamkan sikap kepemimpinan. Kepemimpinan itu yaitu sikap bisa Memimpin. yaitu public speaking dengan baik, contohnya seperti itu. Nah, itu kan tadi memimpin ya Kak ya, kepemimpinan. Di sini saya pengen tahu nih. Nah, apabila Kakak sudah jadi, Ya. itu kepingin anggota OSIS-nya itu menjadi bos untuk semua siswa atau menjadi leadership. Kan beda kan ya? Kalau bos itu gimana? Kalau leadership itu bagaimana? Mungkin Kakak Rahel mau seperti apa untuk menuju kesuksesan OSIS di SMA Negeri 1 Konangwetan? Jadi saya akan membantu semua pengurus OSIS menjadi leadership, yaitu memiliki sikap kepemimpinan, yaitu dengan kita akan bermusyawarah bersama dan merundingkan apa yang dimaksud dengan leadership kepemimpinan itu dengan cara membantu public speaking dengan baik. Oh, oke, bagus ya. Iya. Jadi kayak mereka nggak mau kalau OSIS itu seperti Iya. bos kan. Kan Anu ya, beda. kalau ya beda. Beda. Kalau leadership itu mereka mau meskipun mereka atasan mau membantu Membantu, kan ya Kak. iya. Kalau bos kan, wah aku OSIS, aku nggak mau bantu siswa yang lain gini-gini kan. Jadi kayak Nggak gimana? enak Nggak juga. enak Iya, gitu ya. beda. Oke, Kalau bagus bos kan sekali. biasanya di perusahaan gitu. Kalau kita menanamkan di OSIS ini menjadi memiliki sikap leadership. Oke, bagus sekali ya Kak. Iya, Kak, Jadi bagus mereka sekali. kepingin, wah anggotanya bukan hanya sekedar pemimpin gitu Kak. Iya. Mungkin Kak Dandi? Kalau misalnya kakak-kakak di sini udah kepilih jadi OSIS, program apa sih yang mau dibuat untuk menyukseskan acara yang ada di sekolah ini, buat meramaikan sekolah ini? Saya sudah membuat program yaitu Kota Aspirasi. Jadi dalam Kota Aspirasi tersebut setiap
setelah adanya event atau kegiatan, kita siapkan kotak di depan ruang OSIS untuk semua siswa maupun guru bisa memberikan saran atau ide, kritik, dan masukan untuk sebuah event yang telah dilaksanakan Ya. atau event selanjutnya yang akan dilaksanakan. Jadi biar tidak ada evaluasi atau Iya, seperti itu. ya. Oh, oke, bagus. Jadi mereka pengen tahu ya Kak, Iya, kalau Kak. di kegiatan ini apa sih kurangnya OSIS. Jadi mereka tahu dari kotak aspirasi tersebut karena kan ada kritik ya, dan dari bisa diperbaiki. terus juga ada saran Saran sarannya yang mau kegiatan eventnya ke depan, gimana, ya. gimana. Oke, Seperti itu. bagus ya Kak ya. Berarti OSIS menerima semua masukan Ya. dari guru dan siswa ya, Kak. Nah, memang Oke. seharusnya seperti itu sih Iya Kak sih, ya. Kak, Jadi iya. kayak wah, mentang-mentang OSIS dibuat-buat sendiri Iya, enggak kan. enggak. Jadi kayak have fun, OSIS Iya. juga seperti Menerima ya, terus masukan semua. juga mereka juga dekat dengan siswa-siswa yang Iya. lain biar enggak wah, apa sih OSIS gitu kan ya. Jadi biasanya kan gitu. Iya, kayak ada jarak di antara siswa sama OSIS ya, Kak. Iya. Jadi kayak enggak OSIS mentang-mentang jadi organisasi, terus pemimpinnya juga kan nggak gitu. Jadi kan nanti kayak apa ya, menanamkan sifat dendam gitu. Iya. Aku nggak suka sama OSIS gini kan. Jadi kan Padahal kan kayak nggak gitu. Sebenarnya kan nggak gitu juga ya, Kak ya. Nah, untuk maksudnya menjadi wadah dan karakter, ini karakter yang seperti apa sih? Jadi kita menampung semua siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Gondang Wetan ini yang mempunyai bakat terpendam mereka. Contohnya seperti karakter, nilai moral yang bisa kita ambil biasanya kedisiplinan, bertanggung jawab, dan kejujuran. Nah, di sini kan bakat terpendam ya Ya. Kak Dandi. Nah, saya ingin tahu nih bakat terpendam itu dari kebiasaan mereka suka kita ambil satu contoh kayak mereka suka menggambar Ya. tapi nggak mau menunjukkan atau Menunjukkan, kalian ya. mau membuat talent show supaya kita tahu bakatnya bakat-bakat apa yang atau dimiliki gimana di gitu. SMA ini. Iya, kita akan membuat seperti kayak pentas seni unjuk bakat. Oke. Oh, pentas seni unjuk Ya, bakat. Jadi biar- sesuai fashionnya mereka ya. Sesuai keahlian mereka. Sendiri. Ya. Oke. Bagus ya Kak. Iya, Kak, Kayak bagus mereka sekali. itu tahu bakatnya di mana, seluruh siswa itu bagaimana, sifatnya juga ya kan. Akademik non akademik juga. Oh, Iya, oke. Kak. Jadi bisa kalau akademik itu tanya jawab tentang pelajaran IPA, IPS sama bahasa. Kita nanti nampung di situ buat Seperti cerdas cerdas cermat cermat. Iya, Oh, cerdas jadi cermat. Oke, Iya. oke. Selain itu deh, selain program itu, mungkin ada program lagi? Kalau untuk kewirausahaan ya Kak ya. Iya. Oh, iya, Kayak iya, iya, bazar oke. gitu, Bazar. bazar. Oh, bazar. Kan di SMA ini kan masih belum. Iya. Jadi maunya hari libur kan Sabtu dan Minggu. Kita buat bazar di antara hari tersebut. Oh. Jadi menambah menambah uang siswa dan siswi bisa berwirausahaan. Oh, oke. Nah, maksudnya bazar seperti apa kan? Kalau di sini setiap ada event kan bazarnya seperti itu kan, Setiap monoton kelas. ya, setiap kelas kan ada. Jadi kayak mungkin buat program bazar setiap Sabtu Minggu nanti per kelas ini, nanti buat ini. Atau dari DT. Tidak harus per kelas. Jadi Oh, oke. semua siswa siswi ini bisa berdagang sendiri. Gitu. Oh, jadi mereka itu Jadi nggak menyiapkan mewakili Iya. stand gitu Iya, kan. Jadi menyiapkan stand sendiri. Tidak harus makanan saja, semuanya bisa. oh, berarti Beragam. termasuk jasa Ya, juga bisa ya. Oke. Bagus ya, Kak. Iya, Jadi kreatif sekali kayak ya, Kak. mengembangkan kekreatifan di SMA Negeri 1 Gondang Wetan Iya. gitu ya. Jadi nanti kalian bisa menyambungkan di tim DT juga Iya, ya Kak. bisa. Oke begitu. Mungkin ada lagi Kak Dandi? Ini sih menurut Kak Rahel sama Kak Mufid, apa masalah terbesar yang ada di sekolah kita saat ini dan bagaimana caranya untuk mengatasi? Masalah terbesarnya itu sampah sih menurut saya. Kan soalnya kan sampah kan sekarang padahal sudah kasih tempat sampah yang berbeda. Warnanya sudah terlihat berbeda, namun pembuangannya masih tetap Di tempat sembarangan yang gitu. asal. Ya, sembarangan Iya. gitu. Jadi kita bakal membuat Kotak sampah yang
sesuai nama, kalau sampah anorganik atau organik seperti itu dipisahkan. Oke. Setelah dipisahkan mau buat apa? Seperti kayak nanti plastik kan bisa kalian buat daur ulang, seperti Iya. buat apa gitu. Kalau organik kan banyak ya, Iya, seperti kita buat Pupuk. pupuk terus Iya. ekoenzim gitu. Oke, jadi mereka nggak sampah ini cuman untuk dibakar, untuk digitukan enggak Iya. Kak ya. Jadi Bisa bisa didaur ulang Daur lagi. Daur ulang Ya. lagi, Oke. biar Nah, nggak bikin polusi. ini Kak waktunya sudah mau habis. Mungkin dari paslon nomor 2 nih mau mempromosikan dirinya supaya mereka mau mencoblos nomor 2. Gimana? Silakan. Hai semuanya, jangan lupa apa Pilih nih? nomor 2. Arah baru, semangat baru. Oh, arah baru, semangat Semangat baru. ya. Oke. Bagus sekali ya, Kak, ya. Bagus sekali. Mungkin itu saja atau ada tambahan? Sudah, Sudah. cukup itu saja. Oh, sudah cukup itu saja ya, Kak. Oke. Mereka sih bagus ya, programnya juga bagus. Mungkin nanti banyak siswa juga ya yang mau memilih. Itu juga dari hati siswa dan dari visi misi mereka, Iya. program mereka juga itu terserah siswa kan. Kan siswa Iya. itu pemilik suara Iya. terbesar ya. Oke. Nah, itu saja mungkin ya dari paslon urut 2 ya, Kak Dandi. Mungkin sudah? Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama. Oke, sekarang kita udah bersama pasangan calon nomor 3 nih. Kalau yang tadi laki-laki sama laki-laki, terus perempuan sama perempuan, sekarang laki-laki sama perempuan nih. Boleh kita perkenalkan dulu siapa namanya, Kak? Oke, sebelumnya saya mau izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Nabil Bari, saya dari kelas 11-6 dan rekan saya. Nama saya Ibu Suma Lestari dari kelas 10-1. Oke, kan di sini mereka sudah berkenalan. Nah, Sobat Smagon juga sudah tahu kandidat nomor Tiga. urut 3. Nah, di sini kita boleh dong mendengarkan visi dan misi kalian supaya menjadi ketua OSIS tahun periode 2025-2026. Silakan, Kak. Oke, pastinya boleh dong Kak ya. Oke, Iya. mohon izin menjabarkan ya. Untuk visi kami adalah menjadikan organisasi SMA 1 Gondang Wetan menjadi organisasi yang menjadi organisasi yang aktif, kreatif dan inovatif, serta menjadi tempat aspirasi para siswa dan inspirasi para siswa, dan juga tetap berlandaskan dengan 3B, beriman, bertakwa, dan berprestasi. Dan untuk visinya, pastinya ada visi kan, terus pasti ada misi. Ya. Nah, jadi untuk misinya adalah Untuk misinya, 1. Mengembangkan program kerja yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi pengembangan diri siswa, menciptakan ruang diskusi, dan menampung segala aspirasi siswa dengan segala pertimbangan. Untuk nomor 3 dan 4, silakan Kak Nabil yang menjelaskan. Oke, lanjut ke saya lagi ya. Untuk misi yang nomor 4 adalah menjadikan anggota OSIS memiliki jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, dan etika yang baik. Untuk nomor 4, menjadikan anggota OSIS menjadi inspirasi bagi para siswa di SMA 1 Gondang Wetan, baik dari etika, iman, dan takwa. Sudah. Oke, bagus sekali ya, Iya, Kak, bagus visi misinya. sekali, Nah, boleh dong aku tahu maksudnya 3B ini apa ya? Nah, 3B itu menurut saya beriman, bertakwa, dan berprestasi. Jadi kesannya itu seimbang antara iman dan prestasi. Jadi tidak meninggalkan salah satu itu. Oh, jadi mereka juga harus menyeimbangkan ya, Kak, Iya. antara agama mereka, terus Nah, ilmu mereka, terus juga prestasi prestasi mereka mereka juga. juga. Jadi kita nggak hanya berat sebelah Kak, jadi nggak hanya di berat di agama aja. Jadi kita harus bisa ngimbangin di prestasi juga, non akademik maupun akademik. Oke, bagus ya. Bagus sekali Jadi ya, Kak. aku baru dengar nih 3B kan biasanya 5S ya, Kak Iya. ya. Oke. Di sini kan menjadi wadah untuk mengembangkan karakter. Karakter yang seperti apa sih yang kalian mau selain kreatif dan aktif? Nah, betul juga itu. Nah, menurut saya kan kreatif dan aktif itu Iya. sudah sangat banyak banget di Iya. SMA 1 Gondang Wetan ini. Jadi saya masih melihat kekurangannya itu di etika anak-anak SMA 1 Gondang Wetan. Oh, oke. Nah. Kayak ada anak yang pintar di kelas, cuman waktu bertemu guru itu mereka nggak nyapa. Oh, Jadi kayak iya. mereka nerima ilmu terus habis itu lupa sama siapa yang ngasih gitu loh. Oh. Nah, saya sebagai calon ketua OSIS ingin menerapkan kepada anggota saya sebagai anggota yang memiliki etika. Jadi secara tidak langsung hal itu bisa menjadi contoh untuk para siswa-siswi SMA 1 Gondang Wetan.
Oh, jadi juga harus timbal balik ya, Iya. Kak. Oke. Jadi mereka biar nggak diambil bagusnya aja gitu. Oke. Nah, nilai kepemimpinan kan tadi Kak Rahel leadership. Iya. Mungkin Kak Nabil bisa menambahkan? Untuk kepemimpinan menurut saya itu lebih ke kita lebih cepat dalam mengatasi masalah, Kak. Jadi Oh, iya. kita nggak harus nunggu lama untuk menangani sebuah masalah yang seharusnya itu bisa kita selesaikan sendiri. Jadi saat kita dalam keadaan butuh cepat atau terdesak ya, jadi kita bisa langsung mengambil keputusan yang memang benar, itu keputusannya harus diambil sekarang waktu itu juga. Jadi nggak menunda-menunda masalah gitu ya, Iya. Kak. Pengen tanya nih aku, kalau salah satu anggota kalian terkena masalah, apakah kalian harus menyelesaikan sendiri atau bersama-sama? Nah, kalau itu masalah sudah masuk di anggota ya, seperti masalah yang dialami di kelas, wis. Kayak mereka punya masalah sama temennya. Terus kita jadi sebagai organisasi seharusnya kan bisa menjadi tempat cerita mereka gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga memberikan solusi kepada mereka. Jadi kekeluargaannya itu tetap terjaga gitu loh. Iya, jadi masih harmonis ya, Kak, Iya. antara pihak OSIS dengan siswa juga masih ada rasa keluarga biar nggak cenderung di OSIS semua ya, Kak. Mungkin Kak Dandi? Aku mau tanya sih, program kerja apa yang paling ingin Kak Nabil lakukan jika terpilih menjadi ketua OSIS? Nah, aku bersama wakilku ini udah punya satu program kerja, yaitu SAPA. Oh, oke. SAPA itu kepanjangan dari Sarana Pelajar Sarana Aspirasi Pelajar Aktif. Oh, Maksudnya itu bagaimana, kayak sarana aspirasi Pelajar aktif. Itu maksudnya bagaimana sih? Nah, di program kerja kali ini aku bakal bikin tempat buat teman-teman SMA 1 Gondang Wetan itu menaruh saran-saran aspirasi mereka, bukan melalui forum ataupun kotak suara, karena menurut saya itu sudah kurang Biasa. efisiensi. Oh, oke. Nah, kayak jadi kita bikin itu kan sekarang sudah zaman digital Modern, ya, modern. Digital juga banyak kan Jadi teknologi. kayak kita bakal naruh tempat mereka menaruh saran aspirasi mereka itu di Instagram OSIS. Oh, Jadi seperti kita taruh link di sana, nanti kita bakal bikin link yang bisa buat mereka menyampaikan aspirasi mereka. Oh, jadi kayak nggak ya, Kak, kayak nggak monoton di Iya. itu aja. Berarti Jadi lewat digital gitu ya, Kak, Jadi ya. mereka ini mau menyukseskan digital juga biar teknologi itu tergunakan dengan baik gitu ya. Tek. Ya iptek. Mungkin Kak Dandi ada lagi? Apa ya? Menurut kakak-kakak di sini, pemimpin yang baik itu kayak gimana sih? Pemimpin yang baik itu menurut saya pastinya mendengarkan aspirasi dari seluruh siswa dengan segala pertimbangan pastinya, dan juga tetap mementingkan anggotanya juga. Jadi kita menerima aspirasi dari teman-teman SMA 1 Gondang Wetan juga melihat porsi kita itu cukup apa enggak buat melakukan kegiatan tersebut gitu loh. Jadi kita nggak hanya asal menerima saran-saran terus kita kerjakan, cuman anggota kita nggak bisa gitu loh. Oh, jadi kayak semua saran-saran itu disaring lagi. Iya, masih disaring jadi lagi. kayak wah mana ini yang cocok Iya, yang cocok untuk dipertimbangkan dipertimbangkan juga. lagi terus dilaksanakan. Iya, pastinya. Oke, baik sih ya. Iya. Jadi kayak mereka nggak membuat acara ini tapi gagal, jadi Iya. kan jelek gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih, kan biasanya OSIS itu cuma di SMA aja. Nah, bagaimana sih supaya OSIS SMA Negeri 1 Gondang Wetan tuh nggak hanya famous di sekolah aja, jadi di luar juga mereka terkenal juga. Wah, OSIS SMA 1 Gondang Wetan nih kayak gini, bagus sekali gitu. Seperti apa sih Nah, langkahnya? pastinya kembali lagi ke yang tadi ya. Seperti sekarang kan udah era globalisasi, udah teknologi udah banyak banget, media sosial udah kenceng banget kan sekarang Kak ya. Jadi kita bisa mengenalkan OSIS SMA 1 Gondang Wetan itu lewat media sosial. Dengan cara kita bikin konten-konten yang menarik. Oh, jadi selain menarik, positif juga Iya. ya. Oke. Mungkin seperti sebelum atau sesudah kegiatan kita bikin konten-konten yang menarik, seru, Ya, dan ya, ya. pastinya positif tadi kan. Karena sekarang kalau kita lihat dari dari algoritma medsos sekarang itu udah bisa sampai kemana aja itu. Gak hanya di lingkup Iya, Jawa iya. Timur aja, mungkin Iya. dari sekolah lain, oh ini OSIS SMA 1 Gondang Wetan bisa kayak gini gitu kan. Oh, iya, jadi
nggak hanya famous di sekolah, mereka juga famous di media sosial ya Kak ya. Nah, kalau menyadarkan siswa agar lebih peduli itu maksudnya bagaimana? Bukan kayak mereka lebih peduli ke temannya atau di lingkungan atau gimana mungkin? Nah, untuk menjadikan siswa lebih peduli ya, menurut saya ya kembali lagi kita harus menjadi inspirasi para siswa. Nah, dengan mungkin anak-anak dengan melihat kita, oh anak OSIS bisa kayak gitu, kenapa aku enggak gitu loh. Jadi mungkin anak OSIS bisa menerapkan etika yang baik kepada Bapak Ibu guru dan warga sekolah juga kan. Jadi kayak kita menyapa semua warga sekolah, terus membantu jika memang ada yang butuh bantuan, itu mungkin kan bisa dilihat dari anak-anak juga kan. Jadi oh kalau OSIS saja bisa kenapa kita enggak gitu kan. Oke. Jadi nggak harus mereka yang bisa juga, mereka juga membuat forum supaya siswa juga bisa kompeten lagi gitu ya, biar nggak iri dengan OSIS. Masa sih semua OSIS, masa sih semua OSIS gini-gini OSIS gini-gini OSIS kan jadi kayak sama imbangnya gitu ya, OSIS ada, siswa juga ada. Nah, ini waktu sudah mau menunjukkan habis ya. Mungkin dari paslon 03 ada jargonnya yang ingin disampaikan supaya nanti siswa SMA Negeri 1 Gondang Wetan ini mau memilih kalian. Oke, ada dong pastinya Kak ya, ada ya. Oke, langsung saja. Halo anak Makon, jangan lupa pilih kita di Pilketos hari Selasa nanti ya. Paslon nomor 3, tempat aspirasi. Boleh diulangi lagi, nggak apa-apa. Mungkin gugup ya, karena kan mereka mau menjadi seorang pemimpin. Jadi boleh lagi. Oke. Paslon nomor 3, berani berinovasi, tempat aspirasi, lahirkan inspirasi. Wow, bagus sekali ya Kak Dandi. Nah, ini kan kita sudah tahu ya semua aspirasi dari calon ketua OSIS dari paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, Sobat Smagon, kalian bisa memilih mana nih yang akan kalian pilih untuk 1 tahun ke depan. Jadi kalian bisa lihat video ini dari aspirasi mereka, program mereka, visi misi mereka, dan misinya juga mereka ini bagaimana. Nah, jangan sampai golput ya Kak Dandi, karena satu suara kalian itu akan berpengaruh 1 tahun ke depan. Oke? Mungkin itu saja Kak Dandi. Ya, mungkin itu saja. Untuk podcast kali ini jangan lupa kalian di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tungguin terus podcast-podcast selanjutnya yang dibuat Jendela Smagonta. Nah, kita juga punya jargon ya Kak Dandi. Jendela Smagonta, jendela ilmu, buka wawasanmu. Terima kasih.